Sobat calon guru semuanya, bagi kalian yang masih bertanya-tanya apakah pada pendaftaran CPNS 2024 boleh memakai materai tempel, apakah wajib memakai e-materai ataukah materai elektronik. Kalau misalkan di sini kita cek ya, yaitu seperti contohnya ini di surat pengumuman pada pembukaan pendaftaran CPNS Kementerian Agama. Di sini kalau misalkan kita melihat, yaitu pada misalkan di surat lamaran, kemudian juga di surat pernyataan, di sini hanya tertera yaitu sebagai contoh di formatnya yaitu materai 10.000, tidak ada kata-kata e-materai atau materai elektronik. Nah, kira-kira apakah pendaftaran CPNS Kemenak 2024 ini boleh memakai materai tempel ataukah tidak? Di sini nanti kita akan mencari informasi lebih lanjut dan juga membuktikannya ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kalau misalkan di sini kita melihat yaitu di salah satu contoh yaitu format di bagian lampiran 1 dokumen pendukung ya, yaitu misalkan saja di surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Di bagian ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, di sini kok materainya itu materai 10.000, tidak ada kata-kata materai elektronik atau e-materai. Apakah kira-kira di sini nanti boleh memakai materai tempel ataukah kira-kira seperti apa? Nah, terkait tentang penggunaan materai tempel ataukah materai elektronik, dan di sini kita mengacu pada buku panduan teman-teman. Kalau misalkan di sini kita cek yaitu pada buku panduan untuk pendaftaran CPNS 2024, maka di sini tepatnya pada bagian 35 ya, yaitu unggah dokumen. Nah, di bagian 35 di unggah dokumen, di sini kita bisa melihat nih yaitu dengan jelas bahwa setelah pelamar memilih jenis seleksi, kemudian mendaftar formasi dan riwayat, kemudian tahap selanjutnya adalah unggah dokumen. Nah, jenis dokumen yang diunggah ini akan berbeda sesuai dengan persyaratan instansi. Kalau misalkan di instansi Kementerian Agama itu adalah tadi tidak dipersyaratkan, sepertinya nggak ada tulisan e-materai, berbeda dengan di pengumuman format yang diberikan di instansi-instansi lain, baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga instansi pemerintah daerah. Nah, kalau misalkan di Kemenak ini mempersyaratkan ini adalah berbeda ya mungkin. Namun kalau misalkan kita mengacu di sini yaitu dicatat tebal ya, bahwa dokumen yang disyaratkan bermaterai itu wajib menggunakan materai elektronik. Jadi sekali lagi di sini kalau menurut saya, menurut buku panduan, inilah seluruh dokumen yang mempersyaratkan untuk dibubuhi dengan e-materai, maka di sini wajib digunakan yaitu materai elektronik ya atau e-materai. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya di sini kita coba saja ya, kita buka di akun SSCSN Kementerian Agama, apakah kita bisa untuk mengupload yaitu berkas yang tidak dibubuhi dengan materai elektronik ataukah tidak. Oke, di sini saya rencananya akan mendaftar CPNS Kementerian Agama, yaitu tepatnya guru ahli pertama, guru Al-Quran Hadis ya. Mungkin nanti bisa berganti menjadi guru fikih atau mungkin akidah akhlak. Namun di sini kita berfokus pada surat pernyataan misalkan. Nah, di sini ada surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan materai. Nah, di sini pun tidak ada kata-kata e-materai ya. Sama halnya dengan surat lamaran ditulis dengan tinta hitam ataupun juga diketik ya menggunakan komputer, di sini dibubuhi dengan materai. Tidak ada kata-kata e-materai. Nah, coba di sini kita upload ya. Kita coba upload yaitu berkas yang tidak menggunakan e-materai. Coba kita klik di sini upload, misalkan di surat lamaran ya. Coba kita cek di bagian surat lamaran dulu, misalkan coba di sini kita cari dulu ya. Oke, surat lamaran di sini yang tidak ada materainya. Oke, kita upload. Nah, di sini teman-teman dapat dibuktikan ya bahwasanya kalau misalkan teman-teman yang diupload itu berkas yang tidak ada materai elektroniknya, maka di sini tulisannya itu akan berkas harus memiliki format ukuran minimal maksimal sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah kalau misalkan ini adalah terkait dengan formatnya ini terlalu besar ya atau kecil nih. Coba kita cek yaitu terkait tentang materai, kita coba upload ya. Oke, di sini kita upload.
Nah, di sini tadi sebenarnya sudah mengupload nih, sudah mengupload ya, sudah bergerak. Namun di sini ada tulisan file yang Anda unggah tidak memiliki materai. Nah ini, jadi saya rasa di sini sangat jelas bahwasanya untuk pendaftaran CPNS 2024 ini menurut buku panduan dan juga di sistem ini adalah untuk berkas yang mempersyaratkan materai ini nanti harus menggunakan e-materai ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah di sini kita klik baiklah. Nah selanjutnya untuk tutorial bagaimanakah cara pembubuhan e-materai untuk berkas persyaratan ini silahkan simak video berikutnya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan nih untuk tutorial cara pembuatan e-materai pada surat pernyataan dan juga lamaran untuk di formasi CPNS Kementerian Agama. Namun dikarenakan untuk stoknya dari e-materai sampai saat ini ternyata tidak ada ya. Saya telah mencoba di ini materai elektronik ini tadi nggak masuk padahal saldo saya sudah terpotong nih di aplikasi Dana saya, namun nggak masuk nih, nggak ada kejelasan. Kemudian saya coba untuk dibeli di Skill Academy yang biasanya lancar, ternyata sampai sekarang nih stoknya masih habis ya. Nah tutorial untuk pembubuhan e-materai ini kita sambung di video ini ya teman-teman. Nah kita arahkan kursor kita itu di sini ya, di instansi nih, instansi. Nah di sini kita klik di bagian ini e-materai. Inilah merupakan materai digital resmi dari Peruri Digital ya. Security untuk semua dokumen Anda. Kita klik di sini. Berikutnya untuk membeli e-materai, inilah kita klik di sini. Kita klik beli e-materai. Nah, saya akan membeli satu saja nih, satu dulu ya. Nah, ini saya klik di sini. Ini adalah pembeli satu keping, berarti ini nanti yaitu 12.000. Kemudian kita klik beli ya. Nah, berikutnya akan ditampilkan yaitu kris ini ya. Nanti misalkan minta dibayari temannya ya, atau mungkin orang tuanya. Nah sekarang pembayaran sudah berhasil nih. Nah kemudian untuk ini ada ini ya, yaitu di bagian digimapnya ini ada pembubuhan, kemudian di sini riwayat pembubuhan, riwayat pembelian dan juga panduan. Nah ini untuk riwayat pembelian ini nanti akan muncul di sini, diarahkan menuju ke halaman tadi setelah kita itu check out ya. Oke, berikutnya pembubuhan. Langkah pertama kita isi pembubuhan di sini. Kita sudah punya satu kuota materai ya kan, ini kita lakukan pembubuhan. Nah kita klik di sini untuk upload yaitu dokumennya. Nah bubuhkan tanda tangan atau e-materai setelah kamu mengupload hasil scan dokumen. Nah jadi pastikan untuk dokumennya sudah diisi lengkap dan juga sudah ditandatangani ya, siap untuk dibubuhi. Karena setelah dibubuhi materai nanti nggak boleh diedit lagi nih, dikompres, diedit, rename itu nggak boleh ya. Kita klik di sini yaitu mulai pembubuhan. Inilah e-materai ya, kita klik di sini, kemudian kita pilih. Oke, kemudian di sini adalah untuk panduannya. Ini adalah panduannya. Jadi contoh benar pembubuhan e-materai ini adalah di sebelahnya tanda tangan ya. Nah, jangan sampai kita itu ditindaskan atau mengenai objek tanda tangan atau mengenai nama lengkap, itu nggak boleh ya. Ini sama halnya dengan petunjuk yang kita berikan di video sebelumnya untuk di materai.elektronik.com. Nah setelah kita memahami ini kita klik di sini, saya telah membaca. Nah ini kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah ini langkah pertama adalah upload dokumen, kemudian bubuhkan e-materai, kemudian preview dokumen dan juga selesai. Setelah itu nanti kita unduh ya. Oke, berikutnya kita upload dulu ya. Nah ini di sini upload dokumen yang ingin Anda bubuhkan tanda tangan e-materai. Nah ini kita bisa opsional untuk mengisi ini ya. Nah ini adalah untuk provinsinya, ini kalian bisa pilih teman-teman di provinsi mana, kemudian setelah itu nanti diisikan kota, kemudian pilih kegunaannya apa, pilih jenis instansi, kemudian pilih instansi. Nah ini adalah bersifat opsional ya. Namun di sini kita akan ini apa itu, akan skip itu nggak apa-apa ya. Kita langsung upload dokumen coba. Oh ternyata di sini harus diisi ya. Coba saya isi dulu nih. Oke, sekarang sudah kita isikan, provinsi sudah kita pilih, kemudian kabupaten sudah, kemudian kegunaannya adalah di sini untuk saya tuh seleksi CPNS ya. Kemudian pemerintah kabupaten instansinya, kemudian instansi yang mana, inilah kabupaten A, kabupaten B, sesuai dengan kabupaten yang nanti akan dituju ya. Kemudian di sini kita klik unggah dokumen, upload dokumen ya, kita klik di sini. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke galeri. Nah, berikutnya di sini kita pilih nih, filenya tadi yang mana. Nah, saya akan bubuhkan di surat pernyataan tidak minta pindah ya, sesuai dengan format instansi tentunya. Kita klik di sini, kemudian kita open.
Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke bagian preview. Nah, inilah untuk preview ya. Coba kita cek dulu. Oke, ini preview dari berkas yang akan kita bubuhi materai. Pastikan berkasnya terbaca dengan baik dengan menggunakan scanner yang bagus ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan materai. Kita klik sini, tambahkan materai. Klik. Nah, maka di sini nanti akan disajikan. Ini adalah untuk materainya ini ya. Nah, ini untuk materai ini kita bisa atur tempatkan di mana gitu ya. Ini kita bisa besarkan, kecilkan. Kalau di sekolah akademi itu bisa dibesarkan ataupun juga dikecilkan. Tentunya kita besarkan, kecilkan sesuai dengan ukuran yang wajar ya. Jangan sampai besarkan misalkan adalah demikian, ini tentunya kurang bagus ya. Nah, ini tentunya kita sesuaikan. Ini adalah kita, nah ini kita arahkan. Nah, untuk membubuhkan materai itu jangan sampai menutupi objek, baik itu gini atau mungkin menutupi nama gini atau menutupi tanda tangan, itu nggak boleh ya. Sesuai dengan petunjuk dari BKN nggak boleh. Jadi ini kita atur, kita sesuaikan, agak kecilkan dikit, misalkan seperti ini. Kemudian kita taruh sini agak dekat gini. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Oke, inilah untuk previewnya ini. Nah, sekarang ini kita kan sudah tambahkan materai ini. Kemudian kita bubuhkan, itu adalah kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kalian itu pembubuhan materai di 2 lembar ya, 2 lembar dalam satu file, itu nanti kalian bisa pilih next. Halaman pertama bubuhkan dulu, setelah itu diunduh, kemudian next di halaman kedua ya. Tutorialnya sudah saya berikan di kartu video ini, atau cek video sebelumnya. Oke, berikutnya setelah kita pastikan di sini posisinya sudah fix, berikutnya kita ini lakukan pembubuhan. Kita lakukan pembubuhan materai. Nah, untuk pembubuhan final ini kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Sedang loading ya proses. Nah, pembubuhan materai ini sudah selesai. Nah, sekarang ini coba kita scroll ke bawah untuk tampilannya seperti apa. Kita preview dulu ya di langkah ketiga ini. Oke, dan materainya ini bertempatkan di sini ya. Ini sudah fix. Kalau misalkan ini kalian ingin mengubah, kalian kembali kemudian diatur lagi. Karena saya sudah fix, sudah benar ya. Ini kita klik bubuhkan materai. Kita klik di sini, bubuhkan materai. Nah, bubuhkan satu, ada notifikasi ini ya. Bubuhkan satu buah materai pada dokumen ini. Proses ini berlangsung 1 menit. Pastikan informasi pada dokumen ini sudah sesuai. Dokumen yang sudah dibubuhi materai tidak dapat diubah ya. Nah, untuk finalnya ini kita klik bubuhkan, klik. Oke, loading sedang proses ini. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, di sini tanda berhasil itu adalah ketika materai yang tadi awalnya saldonya 1 ini sudah nggak ada, sudah habis ya. Scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini langsung berhasil nih. Nomor serinya ini adalah nomor seri materainya, tanggalnya ini adalah nama filenya tadi, surat pernyataan tidak pindah, materai yang dibubuhkan 1, berhasil. Setelah itu kita bisa langsung download ya. Untuk downloadnya klik di sini. Oke, berikutnya di sini setelah mengunduh dokumen, hindari penggabungan merge. Jadi sama halnya yang tadi saya jelaskan ke depan, setelah itu mengunduh file ini langsung diupload di SSCSN. Nah, hindari penggabungan atau merge dengan dokumen lain karena hal ini dapat menghilangkan kode unik pada materai ya. Kita klik di sini, saya mengerti. Kemudian kita unduh, lanjut download. Nah, berikutnya langsung terdownload. Ini ya, sekarang kita buka, coba. Nah, ini adalah untuk tadi yang sudah kita bubuhi materai. Sekarang, nah ini ya, muncul ya. Ini di bawah ini materainya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk materainya sudah tertempel dengan baik. Oke, sangat gampang kan dan cepat ini. Harganya pun juga murah. Berikutnya langsung nih kita upload di SSCSN. Oke, sekarang kita upload ya, yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyarat instansi. Nah, di sini kita upload. Kita klik unggah. Oke, kita cari dulu untuk filenya tadi. Oke, ini coba kita agak besarkan supaya terlihat. Nah, ini yang sudah terbubuhkan materai yang ini ya. Sudah ada materainya dan di sini filenya itu berubah nama, yaitu stem file pad dengan kode materai. Nah, ingat jangan di rename, jangan di merge atau digabung dengan file lainnya ya. Nah, ini kita klik di sini, kita upload, open. Oke, menyimpan dokumen. Masih proses, menunggu. Oke, sekarang sudah diunggah ya, sudah berhasil diunggah. Ini kita coba lihat.
Nah ini kita lihat, semoga memang sudah benar ya. Otomatis kalau misalkan sudah terbukti e-materai, kalau kita upload itu nanti akan terbaca sudah punya e-materai. Kalau misalkan yang keliru nggak punya e-materai misalkan, maka nanti akan gagal ya, akan gagal karena teridentifikasi filenya itu tidak memiliki e-materai. Oke, ini ya untuk filenya. Ini coba kita scroll ke bawah, apakah sudah e-materai. Nah ini sudah punya e-materai dan tempatnya ini sama dengan yang tadi.